Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami mengangkat tangan kami demi nama-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Shalom saudaraku, hari ini kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus sebab Dia baik. Kalau kita boleh beribadah sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Bersama dengan keluarga, papa, mama, anak-anak, kita bersatu memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dan ketika Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku. Dalam-Mu terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yesus, Kau Allah yang setia.
yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Kenapa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari sembah. Oh, ralamaya sandara lamaya sandi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, selamanya baik. Huriara lamaya sandi. Hiara lamaya sandara namo. Jangan pernah lupakan segala kebaikan. Ingat semua kebaikan, pertolongannya, perlindungannya, penjagaannya. Ingat berkat-berkatnya yang sudah kita terima. Dia baik, Yesus baik, sungguh teramat baik.
selama-lamanya baik. Yesus, Yesus, kini ara lamanya sande. Kinara lamanya sandi. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Keluarga demi keluarga yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu dengan iman. Percayakan seluruh hidupmu hanya ke dalam tangan Tuhan. Dia yang memelihara seluruhnya. Dia baik, selama-lamanya Dia baik. Tuhan Yesus, Dia baik. Lamanya sadis, hiara lamanya sadis. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Mari angkat tangan kita. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Mari angkat tangan kita sekali lagi. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Sebab Tuhan itu baik. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Yesus baik, Yesus baik, selama-lamanya baik. Yesus, haleluya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik,
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, sebab Tuhan itu baik. Kita berikan tepuk tangan, kita muliakan Dia. Katakan haleluya, haleluya. Dia sungguh baik, selama-lamanya Dia baik. Katakan amin. Amin. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, kita mau berkata dengan iman, Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh keluarga demi keluarga kita tepuk tangan bersama-sama. Kita mau menceritakan segala kebaikannya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Katakan dengan iman, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Dia sungguh baik bagi kita. Amin. Dia yang memelihara kita dengan sempurna. Katakan amin. Amin. Bilang kepada keluarga kita, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak
dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Bilang kanan kiri kita dengan iman. Yesusku luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau turut campur tangan Tuhan atas setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online itu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan atas setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang beracara atas ibadah online ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai dengan akhir Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dan biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, pemimpin yang Kau percayakan atas kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Harjo Tuhan, bisa dengan wakil-wakilnya, Karayon yang Kau percayakan atas kami Tuhan, Pak Insinyur Yongki Topan Wijoyo Tuhan Yesus, bersama dengan Pak Ari dan juga Pak Reza Tuhan Yesus. Terkhususnya juga Tuhan buat pemimpin rohani yang Kau percayakan gereja-Mu Tuhan GBLN Tengagung, Bapak Pendeta Insinyur Edwin Hariwardana beserta dengan wakilnya Bapak PDP Suwarno Tuhan. Kami membawa pemimpin-pemimpin rohani kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kemanapun mereka berlangkah Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati keluarga, bahkan keluarga besar mereka Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan atas kehidupan pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap pengerja-pengerja, diaken, diakonis Tuhan, aktivis Tuhan, bahkan jemaat-Mu atas gereja-Mu GBLN Tengagung Tuhan. Pengurapan yang sama dari pemimpin rohani kami Tuhan sampai dengan pada jemaat-Mu itu terus mengalir Tuhan. Dan banyak jiwa boleh menikmati urapan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang takut akan Tuhan. Terus kami membawa Tuhan pemimpin atas bangsa ini, presiden, wakil presiden Tuhan, kabinet-kabinet yang ada, bahkan Tuhan sampai dengan pemerintah terendah sekalipun Tuhan, kami minta kepadamu, biarlah Tuhan Engkau yang beracara atas bangsa ini. Hikmat marifat-Mu Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Depok, buat kota Jagakarsa Tuhan Yesus. Biarlah kota Depok, kota Jagakarsa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan rumah-rumah yang ada di kota Depok, yang ada di Jagakarsa akan terdengar suara nyanyi-nyanyian yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat taman doa rumah pengorbanan Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berdoa buat taman doa rumah pengorbanan Tuhan. Tempat yang sudah Engkau khususkan, tempat yang sudah Engkau pilih untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui doa, pujian, dan penyembahan. Biarlah Tuhan terus hadirat-Mu nyata di TDRP Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin yang ada di TDRP Tuhan Yesus. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau di TDRP Tuhan. Bahkan dengan staf terendah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang mereka pergumulkan saat ini Tuhan, Engkau turut campur tangan, mencukupkan setiap keperluan mereka, bahkan segala sesuatunya Tuhan Yesus, lebih dari
Engkau cukupkan, bahkan berkelimpahan. Itu Engkau berikan bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus Engkau pakai TDRP Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami akan terus berkata, Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam satu nama kami berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Saat ini kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga, di mana hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa, dan gembala pembina kita mengatakan ini adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Dan saat ini kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Bersama-sama kita katakan, pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, pedoman kita, menuntun kita untuk melangkah di dalam kemenangan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari angkat tangan kita bersama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita bersama-sama berbahasa. Mata kami tertuju padamu Tuhan.
mata kami memandangmu. Di dalammu ada ketenangan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa?
Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Mari kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur terima kasih buat hari yang indah, minggu yang luar biasa. Kami ada dalam ibadah dan saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk menerima taburan firman Tuhan. Menerima isi hati Tuhan. Kau mengurapi kami semua yang ada di rumah-rumah, di setiap tempat-tempat dimanapun jemaatmu berada. Engkau mengurapi dan memberkati, sehingga benar firman Tuhan yang saat ini kami dengar, semuanya boleh masuk dalam hati kami dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan, menerima janji Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Dan segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, yang siap menyambut firman Tuhan pada hari ini sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Senang sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara, khususnya di minggu pertama di bulan Juli ini. Sukacita Tuhan berlimpah atas kita semua, sekalipun kondisinya kita harus berjumpa secara online. Ya, ada jarak, tetapi saya percaya jarak tidak memisahkan kita,
Jarak bisa membuat kita tetap untuk bergairah dalam Tuhan karena bisa terhubung di ibadah online hari ini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, khususnya untuk pesan Tuhan di minggu pertama ini. Judul pemberitaan firman Tuhan, saya berikan judul, Respon Benar dalam Pergumulan. Sekali lagi, respon benar dalam pergumulan. Kita baca ayatnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 31. Demikian firman Tuhan. 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, ayat 31, perhatikan, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan. Kita sudah baca ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sekali lagi saya ulangi judul pemberitaan firman Tuhan hari ini, ingat baik-baik, sudah boleh catat, respon benar dalam pergumulan. Dan ayat yang tadi kita sudah baca, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, adalah bagaimana saat murid-murid, rasul-rasul pada waktu itu mengalami pergumulan, mengalami tekanan. Rasul Petrus dan Yohanes baru ditangkap. Dan penangkapannya bukan penangkapan yang biasa-biasa. Ada tekanan, ada pressure yang membuat mereka gentar, membuat mereka takut. Tetapi puji Tuhan, Tuhan melepaskan Petrus dan Yohanes, membebaskan mereka. Tetapi ancamannya belum selesai. Ketakutannya masih mengiringi, masih membayangi murid-murid pada waktu itu. Sehingga pada saat bertemu dengan teman-teman sesama hamba-hamba Tuhan, sesama murid pada waktu itu, mereka bertindak, mereka merespon. Nah, ini yang kita akan belajar. Mereka merespon. Responnya bagaimana? Apakah respon yang salah atau respon yang benar? Hari ini kita melihat bagaimana contoh respon yang benar dari murid-murid saat ada pergumulan. Ini yang kita harus petik pelajarannya dan penting buat kita untuk kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari saat ini. Paling tidak Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 respon yang benar. Ada 3 respon yang benar saat menghadapi pergumulan. Yang pertama, ayat 24, kita baca dari Kisah Para Rasul tadi. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, perhatikan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Respon yang benar Bapak Ibu yang pertama, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Respon yang benar adalah berseru kepada Tuhan. Renungkan sejenak, apa respon kita pada saat kita menghadapi pergumulan? Kalau kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, belajar dari rasul-rasul,
respon mereka benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lihat nanti dampaknya, dengan cara apa? Berseru kepada Tuhan, bukan berseru kepada manusia. Bukan bersungut-sungut kepada diri sendiri dan kepada keadaan. Enggak. Bukan putus asa, putus pengharapan dan menyalahkan keadaan. No. Tetapi mereka tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan respon yang benar di hadapan Tuhan adalah berseru kepada Tuhan. Cek kembali Bapak Saudara, saat saudara dalam tekanan, khususnya hari-hari ini kita masih ada di tengah-tengah situasi pandemi, ya belum berakhir, masih transisi dan masih dimonitor keadaannya. Perhatikan keadaan diri kita pribadi lepas pribadi. Perhatikan keadaan keluarga kita. Respon yang benarkah yang sudah kita lakukan? Atau sebaliknya. Kalau saudara merasa, oh kayaknya masih belum benar. Kayaknya masih banyak sungut-sungutnya nih. Kayaknya masih banyak mengeluh-mengeluhnya. Segera bertobat, berbalik, lakukan respon yang benar. Apa itu? Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Panggil namanya. Ayat firman Tuhan yang lain mengatakan demikian. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya percaya kita semua di tempat ini, saudara yang ada di rumah-rumah saat ini. Saya percaya saudara sangat rindu untuk dekat dengan Tuhan. Karena kalau dekat Tuhan aman. Dekat Tuhan dilindungi. Dekat Tuhan segala sesuatu dicukupkan. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ada kata berseru di dalamnya yang saudara dan saya harus mengerti. Yang saudara dan saya harus lakukan. Jangan tunda-tunda lagi. Kalau saudara pagi hari belum berseru kepada Tuhan, lakukan. Besok pagi saudara berseru kepada Tuhan. Berseru artinya bisa dalam doa, bisa dalam pujian penyembahan. Berseru itu satu action, satu aksi yang penuh dengan kesungguhan. Kalau orang berseru dengan dalam pergumulan, apalagi dalam berdoa, biasanya sampai meneteskan air mata, tidak apa-apa. Kalau memang itu saudara harus lakukan dengan ekspresi totalitas, lakukan. Kalau saudara mau menyembah Tuhan, berseru dalam penyembahan, saudara ingin totalitas, saudara mengangkat tangan, saudara menyembah, sujud menyembah Tuhan, lakukan. Itulah bentuk bagaimana ekspresi atau bentuk penerapan daripada kata berseru kepada Tuhan, sehingga saudara dan Tuhan menjadi dekat. Seperti ayat firman Tuhan katakan, Mazmur 145 ayat 18. Dan ditambah lagi, kalau kita lakukan itu terus menerus, dikatakan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Semakin dekat Tuhan, semakin senang atas hidup kita. Semakin dia tersenyum dan bangga atas setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Dan saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan live streaming ini, saudara melakukan, menangkap hal ini dan melakukannya. Sehingga benar hidup saudara diubahkan, Tuhan dekat kepada saudara, dan surga turun atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, ini janji Tuhan yang luar biasa. Respon benar yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, tetap di ayat 24, dikatakan 24b khususnya, kalau bagian akhirnya dikatakan demikian, setelah mereka berseru, ya Tuhan, ini kata-kata dalam seruannya, ya Tuhan Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ditambah ayat 28, langsung saya lompat ke 28, perhatikan ayat ini. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Apa makna daripada ayat ini Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah, di awal daripada seruan daripada rasul-rasul pada waktu itu, di tengah pergumulan mereka. Mereka tahu respon yang benar, meletakkan satu prioritas yang tepat di hadapan Tuhan. Apa prioritasnya? Yaitu prioritas untuk memuliakan Tuhan lebih dulu. Mereka tahu mereka sedang dalam pergumulan. Mereka tahu mereka sedang dalam ancaman, tekanan, belum berakhir. Tapi mereka juga tahu sekalipun dalam tekanan dan ancaman, mereka tahu mendudukkan satu aktivitas yang prioritas itu apa. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita sudah tenang, ya, tahu apa yang kita harus berseru kepada Tuhan, kita tenang, kemudian kita menjadi jernih dan kita menjadi tahu, oh prioritasnya ini.
Murid-murid lakukan apa? Prioritasnya adalah doanya yang pertama memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan dulu dipermuliakan, itu memang prioritas. Yang mereka pahami dan memang benar ayat firman Tuhan mengajar murid-murid bahwa utamakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingannya Tuhan apa? Makanya dikatakan ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi bukan pergumulannya dibawa naik kepada Tuhan lebih dulu, bukan masalah urusan makan, urusan perut, katakanlah begitu, urusan uang, itu tidak diangkat oleh murid-murid. Bukan masalah ketakutannya, enggak, tetapi justru dia katakan, ya Tuhan engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ada pengakuan, Tuhan dimuliakan karena dia pencipta langit dan bumi. Bahkan kepentingan Tuhan didahulukan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula. Tidak heran Tuhan sangat disenangkan dengan cara atau respon yang benar dari murid-murid, Bapak Ibu. Saudara harus pelajari akan hal ini. Kita harus mengerti akan hal ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa membedakan, semakin sering kita lakukan itu kita semakin tahu, oh ini yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang membuat Tuhan bangga atas kita. Respon yang benar adalah memprioritaskan untuk memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sekalipun seperti murid-murid dalam tekanan. Sekalipun saudara dan saya sedang dalam tekanan hari-hari ini. Gak boleh itu, gak boleh kesana, itu sudah tekanan. Gak boleh keluar rumah, 2 bulan gak keluar rumah, itu pun sudah tekanan. Ya, jadi banyak hal bentuk tekanan, termasuk mungkin ada yang diizinkan untuk tidak bekerja lagi. Mungkin ada yang diizinkan gajinya dipotong. Mungkin ada yang diizinkan, mungkin uang transportnya yang dipotong, macam-macam. Bahkan mungkin perusahaannya ada yang tutup. Tekanan itu saudara. Tapi ingat baik-baik, seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka tahu prioritasnya. Mereka tahu apa yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga Tuhan bekerja setelah apa yang dilakukan, setelah Tuhan melihat respon daripada anak-anaknya. Yang kedua, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, prioritas kita, saudara dan saya, adalah memuliakan Tuhan. Jadi kepentingannya Tuhan saudara taruh dulu di nomor 1. Kalau saudara lakukan hal itu, lihat, tunggu waktunya saja. Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa. Yang pertama, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, prioritas kita memuliakan Tuhan. Ayat yang mendukung akan hal ini, saya yakin ayat ini sudah sangat terkenal, saudara sudah tahu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bentuk bahwa firman Tuhan mengajar kita untuk memprioritaskan bagaimana kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Urusan kepentingan Tuhan dulu yang menjadi nomor 1, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kepada saudara dan saya, kepada kita semua, kepada semua pemirsa yang ada di rumah. Percaya, kalau saudara lakukan hal ini, maka janji Tuhan pasti digenapi. Kebutuhan saudara, saudara keluar dari masalah, saudara sembuh dari sakit penyakit, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita masuk. Ayat 30 dari firman Tuhan tadi yang kita sudah baca, dikatakan demikian, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, ayat 31, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tidak ada lagi ketakutan. Padahal sempat sebelum berdoa ketemu Rasul Petrus dan Yohanes, ada ketakutan, ada kekhawatiran, mencekam keadaannya, habis ditangkap saudara. Murid-murid yang lain juga terpengaruh pastinya. Tetapi setelah mereka melakukan respon yang benar, perhatikan baik-baik, mujizat terjadi, tanda-tanda terjadi, goyanglah tempat mereka, bahkan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini kuasa Allah mengalir. Dan tidak cukup sampai situ, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Waduh, bukan malah mereka takut sembunyi lari, masuk ke gua-gua, masuk ke rumah. Enggak, mereka semakin berani memberitakan firman Tuhan. Luar biasa. Inilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana rahasia supaya kita melakukan respon yang benar,
sekalipun di tengah pergumulan Bapak Ibu. Tuhan berkenan, Tuhan bekerja, melakukan mujizat, menyatakan mujizatnya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Percaya janji Tuhan, Dia baik, sungguh baik, sangat baik. Satu quote ya, dikatakan demikian, kasih setia dan pembelaan Tuhan selalu tersedia bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua. Sekalipun kita masih diizinkan hari-hari ini untuk social distancing, untuk physical distancing, tetapi biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua untuk kita bangkit dan kita punya respon yang benar di tengah-tengah pergumulan hari-hari ini. Puji Tuhan Bapak Saudara yang kasih Tuhan, minggu pertama di bulan Juli ini biarlah mengingatkan kita kembali bahwa kita sekalipun Tuhan izinkan dalam pergumulan, kita harus tetap punya respon yang benar. Paling tidak ada 3. Yang pertama apa? Berseru kepada Tuhan. Yang kedua, memuliakan Tuhan menjadi prioritas kita. Dan yang ketiga, percaya pembelaan Tuhan terjadi atas setiap kita. Kenapa? Karena saudara dan saya pegang janjinya. Janjinya ya dan amin. Yesus Kristus tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tuntaskan segala apa yang dijanjikannya kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah hari Minggu ini saudara bisa menikmati segala berkat Tuhan. Dan kita bisa memulai bulan Juli dengan penuh dengan semangat dan gairah. Untuk kita masuk dalam rencananya yang sedang digenapi. Khususnya saat hari-hari ini pencurahan Roh Kudus sedang terjadi di era Pentakosta yang ketiga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Dan sekaligus Bapak Ibu, kita di minggu pertama ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa juga untuk persiapan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami mendengar kebenaran firman-Mu dan kami merasa kekuatan Roh Kudus mengalir, mengurapi setiap kami, dan Engkau juga menjangkau, menjamah setiap umat-Mu yang ada di rumah melalui live streaming ini, sehingga benar kuasa firman-Mu memulihkan setiap umat-Mu, mengajarkan kepada setiap para pemirsa sehingga memiliki respon yang benar dalam pergumulan. Dalam keadaan yang hari-hari ini kami semua Tuhan izinkan mengalaminya. Yang pertama, kami harus punya respon yang benar untuk berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua, kami punya prioritas untuk memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Dan yang ketiga, kami tetap percaya kepada pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dan urapi pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua Tuhan kerjakan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami dan kami menyiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap kami untuk masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Makan roti dan minum anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempersiapkan roti dan anggur, Tuhan sucikan dan kuduskan. Sehingga perjamuan kudus yang kami ada di dalamnya menikmatinya, kami juga mengalami kuasa daripada perjamuan kudus. Saat kami terus menanti-nantikan Tuhan, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Saudara boleh siapkan roti dan anggurnya. Kalau tidak ada roti biasa juga bisa. Kalau tidak ada anggur juga mungkin teh atau yang lainnya saudara bisa siapkan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti setinggi-tingginya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ambil saat teduh sejenak. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, biar pengurapan Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sedang mengalami pergumulan dan putus pengharapan diberi pengharapan yang baru, bahkan yang gagal diberi keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah jadi kuat, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati akan kematian Tuhan, bahkan untuk juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Segala hormat, puji, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Yang diberkati firman Tuhan dan perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sukacita, damai sejahtera kiranya terus berlimpah atas setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu pertama seperti biasa kita juga akan melakukan doa bersama untuk mengembalikan persembahan persepuluhan kita. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan, kita bisa berdoa bersama. Nanti saudara bisa melakukan transfer atau tim dari gereja akan mendatangi rumah saudara apabila saudara akan memberikannya secara tunai. Saudara bisa menghubungi WA dengan telepon dan lain sebagainya. Ada nomor rekening juga yang tertera di pengumuman. Mari kita bersama-sama mengangkat persembahan persepuluhan kita untuk di bulan Juli. Kita berdoa, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih, kami sudah menerima firman-Mu dan kami sudah masuk perjamuan kudus. Hari ini kami bawa persembahan kami mengembalikan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, ke rumah perbendaharaan Tuhan. Supaya ada makanan di rumah Tuhan, supaya dapat jadi berkat untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ya Tuhan, setiap belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pindahan yang mencoba mencuri berkat Tuhan, mencuri sukacita damai sejahtera Tuhan, dihalau dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit dihalau dalam nama Tuhan Yesus. Kegagalan digantikan keberhasilan, kemiskinan digantikan kekayaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara bisa lakukan nanti untuk transfer baik melalui ATM atau M-Banking dan lain sebagainya, termasuk untuk tunai. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai, firman Tuhan juga sudah selesai disampaikan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari siapkan hati kita, hidup kita, angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan, dan kiranya Tuhan menyempurnakan hari ini dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berikut pengumuman buat kita seminggu ke depan. Yang pertama, KUL. Bagi seluruh gembala KUL dihimbau untuk mengkoordinasikan anggota KUL-nya agar melakukan ibadah KUL secara online. Untuk waktu ibadah KUL dapat disesuaikan supaya ibadah tidak terlalu lama. Kedua, ibadah online. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan anjuran pemerintah dalam perpanjangan masa transisi pembatasan sosial berskala besar, maka ibadah raya hari Minggu GBI Lenteng Agung dilakukan secara online melalui channel YouTube GBI Lenteng Agung pukul 10 WIB. Pengumuman ketiga, persembahan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat ditransfer melalui nomor rekening Bank BCA 2910 658541 atas nama GBI Lenteng Agung dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WA 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus